Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai cara menemukan dan memaparkan kembali informasi penting menggunakan aspek 5W1H dalam suatu teks sejarah. Sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu teks sejarah yuk. Apa yang dimaksud dengan teks sejarah? Teks sejarah adalah suatu teks atau tulisan yang berisikan cerita mengenai fakta dan kejadian di masa lalu serta memiliki nilai sejarah. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari teks sejarah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai apa saja informasi penting dalam teks sejarah. Informasi penting dalam teks sejarah ada 6, yaitu apa atau what, di mana atau where, kapan atau when, siapa atau who, mengapa atau why, dan bagaimana atau how. Keenam unsur tersebut biasanya disingkat menjadi 5W1H atau adik Simba. Langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks sejarah. Yang pertama, membaca teks sejarah dengan seksama, lalu memahami makna setiap kalimat dalam teks sejarah tersebut. Kemudian, menandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci yang berkaitan dengan judul atau objek bahasan pada paragraf tersebut. Dan yang terakhir, membuat pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H, kemudian menjawabnya berdasarkan pada isi teks sejarah tersebut. Yang pertama yaitu apa. Unsur ini harus ada dalam suatu teks. Informasi penting apa berisikan tema, inti yang ingin disampaikan, juga kumpulan fakta dalam suatu teks tersebut. Contoh informasi penting apa akan menyebutkan informasi apa yang sedang terjadi, apa dampak yang terjadi, apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian besar atau tidak, dan lain-lain. Perhatikan contoh teks sejarah berikut ini. Setelah membaca, memahami, dan menandai kalimat yang penting, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan 5W1H untuk mendapatkan informasi penting yang ada dalam teks sejarah tersebut. Nah, di sini kita mencari yang berkaitan dengan apa. Jadi kita pertama membuat pertanyaan terlebih dahulu yang mengandung unsur apa. Contohnya, apa peran Jenderal Sudirman pada masa Revolusi Indonesia? Setelah itu, baru kemudian mencari jawabannya dalam teks sejarah tersebut. Nah, jadi setelah dicari itu, ketemu jawabannya bahwa Jenderal Sudirman berperan sebagai seorang perwira tinggi, yaitu Panglima Besar TNI pertama di Indonesia. Jadi informasi penting apa akan kita dapatkan berdasarkan pada jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat tadi. Yang kedua yaitu di mana. Unsur ini menjelaskan tempat terjadinya suatu peristiwa atau lokasi dalam suatu teks. Jadi kita langsung saja mencari tempat atau lokasi yang disebutkan dalam teks tersebut. Di sini contohnya Bogor. Nanti setelah dicari dalam teks, itu ternyata ketemu
Jenderal Sudirman diasingkan di Bogor. Maka itu nanti yang jadi informasi pentingnya. Kalau dibalik menjadi kalimat tanya, tinggal dibuat di manakah Jenderal Sudirman diasingkan. Yang ketiga yaitu kapan. Unsur ini menjelaskan keterangan waktu suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu teks. Contoh, kita langsung saja mencari di dalam teks yang mengandung informasi keterangan waktu. Nah, di sini ada tanggal 19 Desember 1948. Kita cari lebih jauh, ternyata ketemu. Informasi pentingnya itu adalah tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Sedangkan nanti kalau dijadikan kalimat tanya, itu nanti menjadi kapankah agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta terjadi? Selanjutnya yang keempat yaitu siapa. Unsur ini menjelaskan siapa yang terlibat, pelaku utama, dan orang-orang yang mendukung pada peristiwa di dalam teks tersebut. Contoh, jadi kita langsung mencari tokoh atau nama seseorang dalam teks tersebut. Nah, di sini contohnya Urip. Setelah dicari lagi, ternyata informasi pentingnya itu Urip menjadi kepala staf Jenderal Sudirman. Nah, kalau misal dari informasi tadi dijadikan kalimat tanya, nanti akan berbunyi, siapakah kepala staf Jenderal Sudirman? Selanjutnya yang kelima yaitu mengapa. Unsur ini menjelaskan sebab atau alasan suatu peristiwa dapat terjadi. Untuk lebih memudahkan, maka kita buat kalimat tanya dulu yang mengandung unsur mengapa. Nah, ini contohnya, mengapa Jenderal Sudirman diasingkan ke Bogor? Nah, nanti informasi pentingnya itu merupakan jawaban dari pertanyaan tadi setelah dicari dalam teks. Nah, ini berarti informasi pentingnya adalah Jenderal Sudirman diasingkan ke Bogor karena telah melakukan pemberontakan. Yang keenam, yang terakhir yaitu bagaimana. Unsur ini menjelaskan proses, cara, atau tahapan suatu peristiwa pada teks. Agar lebih mudah, kita buat kalimat tanya yang mengandung unsur bagaimana terlebih dahulu. Ini contohnya, bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman untuk bisa mewujudkan terselenggaranya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti informasi pentingnya itu merupakan jawaban dari pertanyaan tadi setelah dicari dalam teks. Itu jawabannya yang pertama, Jenderal Sudirman bergabung dengan PETA yang di bawah naungan Jepang. Yang kedua, Jenderal Sudirman menjadi komandan batalion di Banyumas. Yang ketiga, Jenderal Sudirman melakukan pemberontakan hingga diasingkan di Bogor. Agar lebih mudah memahami materi ini, mari kita bermain menggunakan media ular tangga 5W1H. Yuk. Permainan ular tangga 5W1H ini dapat dimainkan hingga 6 orang siswa loh. Cara bermain media ini, pertama, lakukan hund pimpa atau switch untuk menentukan urutan giliran bermain. Yang kedua, jalankan pion sesuai jumlah mata dadu yang telah dilempar.
Yang ketiga, jika berhenti di soal, maka harus menjawab soal tersebut. Jika benar, maka pertanyaan tersebut akan ditandai agar tidak dijawab kembali oleh siswa lainnya. Jika salah, maka pertanyaan tersebut boleh dijawab oleh siswa lain yang berhenti pada soal tersebut hingga jawabannya benar. Jika pion berhenti di hukuman, maka harus menjawab soal hukuman tersebut. Jika berhenti di nomor yang terdapat tangga, maka naik sampai batas akhir tangga tersebut. Jika berhenti di nomor yang terdapat kepala ular, maka harus turun sampai akhir ekor ular tersebut.